وأرواحهم في رياض ملكوته يتنزهون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين. أما بعد. Sudah lama kita ya, berapa tahunnya? Masya Allah. Sampai mana ini? Ini mana? Sampai mana? Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Kalau di 188 kita halaman nomor. Jadi di situ yang di dalam kurung itu ada ini. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakatihi fid dharain amin. Man istaghroba ayyumkidahu Allahu min syahwatih wa yukhrijahu min wujudi ghaflatih faqad ista'jazal qudratal ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Di man istaghroba ayyumkidahu Allahu min syahwatih, siapa yang merasa aneh kalau Allah itu bisa menyelamatkan dirinya, terutama dari apa? Mensyahwati, dari situasi akut. Jadi akut itu nyandu terhadap syahwatnya, kesenangannya. Jadi syahwat, kesenangan sudah jadi hobi. Terus hobinya harus menuruti hawa nafsu itu aja. Ya. Begitu juga wa yukhrijahu min wujudi ghaflati, dan dia merasa aneh, masa sih gitu. Gak mungkin Allah bisa mengeluarkan saya dari tuhan maksiat ini. Nah, ini situasi psikologis, ya, situasi psikologis orang beragama itu seperti ini. Jadi di satu sisi kadang-kadang dia merasa, masa mungkin saya jadi ahli ibadah, masa mungkin saya menjadi orang yang tiba-tiba sangat dicintai oleh Allah, kayak seorang aulia gitu misalnya. Atau bahkan pertanyaan tuh, mana mungkin saya diangkat jadi wali, jadi saya cuma begini-begini aja gitu ya. Atau sebaliknya, orang yang hidupnya maksiat terus, gak mungkin lah saya jadi orang soleh. Itu selalu menyelubungi pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam diri para hamba Allah. Nah, maka Ibnu Athaillah mengingatkan, kalau ada pertanyaan seperti itu dalam diri kita sendiri, itu sama dengan faqad ista'jaza al-qudratal ilahiyyah. Jadi sama dengan melemahkan kekuasaan Allah. Ya. Jadi kalau Allah Maha Kuasa itu ya kuasa segalanya, termasuk merubah diri seseorang. Mungkin kita punya saudara, teman, keluarga, atau orang dekat ya. Wah, ini orang aneh banget ya, diajak baik angel, ini sulit. Kita nggak boleh kemudian mengatakan begini, mungkin kayak dia berubah. Itu benar-benar nggak boleh. Ya. Allah kalau menurunkan kuasanya, detik itu juga berubah dan lebih hebat dari Anda.
hubungan dia dengan Allah bisa terjadi. Maka dengan hikmah ini kita sebenarnya ini menjadi kiat kita ini untuk sabar. Ya, sabar menghadapi perbedaan, sabar menghadapi cara pandang orang yang macam-macam. Makanya sampai Imam Ghazali itu di kitab Hidayatul Hidayah, kitab tipis yang ditulis oleh beliau, itu beliau mengatakan itu pada bab tawadhu ceritanya. Ya, bab tawadhu, dia memberi kiat. Salah di antaranya begini, kalau Anda melihat anak kecil, ya, Anda jangan sombong, kembalikan tawadhu itu kan takabur. Yang jelas anak itu dosanya lebih sedikit dibanding Anda, gitu. Itu caranya, sehingga kita nggak sombong sama anak kecil. Melihat orang yang lebih tua, kebetulan kelihatannya Anda lebih ahli ibadah dibanding dia. Nah, caranya gimana? Dia usianya lebih tua dari aku. Siapa tahu ibadahnya lebih banyak daripada aku, yang aku tidak tahu. Nah, dengan begitu kita jadi rendah hati lagi. Melihat pendosa juga begitu. Siapa tahu akhir hayatnya dia tobat, sementara di akhir hayatku aku jadi ahli maksiat. Bisa jadi. Ya. Nah, kita tidak menyombongkan diri di hadapan ahli maksiat juga, termasuk pada orang yang non muslim. Siapa tahu dia menjelang akhir hayatnya menjadi orang beriman. Aku sendiri nggak tahu, bisa husnul khotimah apa su'ul khotimah ini nanti, nggak tahu. Nah, dengan begitu kita tetap optimis di satu sisi terhadap fadl rahmatnya Allah dan kudrah iradahnya Allah. Jadi kudrah iradah itu harus dibedakan dengan al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Nah, ini banyak jubuh itu apa? Banyak orang salah paham, memahami kudrah kadang-kadang disamakan dengan perintah. Ya, kalau kudrah iradah, kuasa dan kehendak Allah, itu berbeda dengan perintahnya Allah. Kalau kudrah iradah itu bisa baik dan buruk. Ya, makanya iman kepada qada qadarnya Allah, baik dan buruk dari Allah. Iya, menurut cara pandang qada atau kudrah iradah. Itu semua kudrah iradahnya Allah, baik buruk. Nah, tapi ternyata ada perintah dan ada larangan. Nah, ini menunjukkan ada kehendak Allah yang diridhoi oleh Allah dan ada yang tidak diridhoi. Nah, membedakannya gitu. Ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Yang diridhoi dibalik seluruh perintah, yang tidak diridhoi dibalik seluruh larangan. Jadi jangan sampai nanti jadi alasan, maksiat juga kehendak Tuhan nih. Iya, tapi bukan perintah Tuhan. Harus gitu. Bukan perintah Tuhan. Itu larangan Tuhan. Artinya tidak diridhoi. Takdir yang tidak diridhoi. Nah, biar nggak konflik dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Allah ala kulli syai'in muqtadira, Allah maha mampu
terhadap segalanya. Jadi jangan pernah kita meragukan kuasanya Allah terhadap perubahan ini. Suasana ghafalat, suasana kita ini saya gini, aku ini sudah lama nggak bisa istiqomah, mulai males-malesan, alasan ini dan itu, lalu tiba-tiba kita begini, mana mungkin ya saya bisa berubah seperti itu. Bisa kalau Allah punya sifat kudrah. Dan jangan pernah kita membuat persepsi seperti itu sama dengan melemahkan Allah. Nah, karena kita itu di dunia ini ada pilihan. Pilihannya ya kita milih yang diridhoi atau tidak, sebenarnya gitu aja. Ya, pilihannya hanya ada dua. Dan semua sama-sama risiko. Pilihan yang diridhoi berarti Allah sedang peduli dan sedang mengangkat kita ke derajat yang luhur. Yang tidak diridhoi berarti Allah memang sedang merendahkan kita. Maka di dalam tafsir sufinya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu penggantinya Syekh Abdul Hasan Asy'ari, gurunya Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, dulu kalau masalah pernah saya jelaskan mengenai ayat yulijul laila fin nahari wa yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Jadi siang masuk ke dalam malam masuk dalam siang. Masuk ya, bunyi ayat itu loh, masuk itu kok enggak ganti gitu loh, misalnya siang diganti malam, malam diganti siang. Di ayat itu bunyi masuk, uliju, masuk. Maksudnya apa? Nah, rupanya satu-satunya tafsir yang sangat mudah kita hayati adalah tafsirnya ini. Syekh Abdul Abbas ini, dia mengatakan Allah memasukkan gelap malam, gelapnya hati di dalam terangnya siangnya zahir. Apa? Kelihatannya secara zahir ini performanya ahli ibadah, pakaiannya ahli ibadah, dia rajin, istiqomah jamaah, zahir semua kan? Nggak taunya hatinya gelap, dimasuki malam ya. Nggak taunya isinya riaknya gede, ya toh, takaburnya gede, takjub pada diri sendiri. Wah, dia suka nyakiti orang lain, gitu ya. Tapi secara performance dia siang dalam arti terang. Wah, kelihatannya orang ini banyak nurnya, banyak kelihatannya. Secara nggak taunya alel malamnya ada di sini. Dan sebaliknya, siang dimasukkan ke dalam malam. Orang ini kelihatannya ahli maksiat, gitu ya, secara lahiriah kelihatannya harus, nggak taunya Allah memasukkan terangnya siang di dalam hatinya. Tobat dia. Jadi tobat itu akibat nur dari Allah di dalam hati. Tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di depan diingatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy'ari, "Idza aradallahu ayyarfa'a 'abdah", kalau Allah ingin
mengangkat derajat hamba. Futihat lahu abwab ta'ah, maka pintu-pintu taat itu dibuka oleh Allah. Dan gue belum kayak orang sadar, ya Allah, aku ini banyak engkau. Aku itu tandanya memang ada lagi dinaikin, gitu loh ya. Jadi naiknya derajat seorang hamba di hadapan Allah itu bukan didahului oleh amal ibadah, taat, dan sebagainya, tapi indikator. Nah, gitu ya. Tanda-tanda Anda sedang dinaikkan oleh Allah. Maka sebenarnya Allah dulu yang naikin. Pasti ada dibukakan pintu taat dan ditutup wa'ughliqat, dan ditutup abwabul hawa, seluruh pintu-pintu hawa nafsu. Lalu dia udah lupa yang namanya maksiat, dia nggak ingin taat, itu tandanya dia lagi naik. Dan sebaliknya, wa idza adzallahullah ta'ala bil ibadi futihat abwabul hawa wa ghuliqat abwabut ta'ah. Pintu-pintu hawa nafsu itu dibuka. Rasanya hidup ini hari ini pengen menuruti nafsu, ingat ya, jangan-jangan Allah lagi menghina saya nih. Gitu. Oh, pengen, kan ada ya orang itu obat, suruh baca kisah-kisah apa itu, kan ada tentang al-kabair, dosa-dosa besar, nggak mempan dia. Suruh baca komik siksa neraka itu nggak mempan gitu. Caranya supaya mempan gimana ya? Kalau kamu tiba-tiba ingin maksiat lagi, itu pertanda Allah sedang melempar kamu. Kan mengerikan kita dihina oleh Allah. Mending masuk neraka kalau dibanding dihina oleh Allah itu lebih sadis dibanding siksa. Mungkin anu lagi angin lagi batuk, minum air putih aja Pak. Udah kurang ngaji soalnya baru. Ada sedotan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW juga dawuh, "Jika aradallahu bi'abdihi khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil ukhra wa bassarahu bi'uyubi nafsi." Ya. Kalau Allah ingin menghendaki hambanya itu jadi orang baik ini, dia tiba-tiba ditakdirkan jadi orang yang zuhud. Dia nggak suka dengan dunia. Ya dunia. Artinya gini, kalau ibarat makanan, dunia itu, ya dia hanya memang butuh makanan untuk lilput, untuk konsumsi aja, bukan untuk dijadikan adiksi di sini, kecanduan makanan. Habis itu makan apa yang enak ya, besok makan apa yang enak, itu namanya kecanduan makan. Nah, orang kecanduan dunia itu juga begitu. Udah diberi sukses, wah sukses apa lagi? Kalau sukses untuk mendukung akhirat Anda ya oke. Tapi itu perlu perjuangan untuk begitu. Karena hawa nafsu kita ngomong, ya nanti sukses yang satu lagi loh, nanti kamu bisa bantu ini, ibadahmu lebih ini. Itu mengambil sukses lagi, dia tambah lupa pada Allah dia. Itu kebanyakan malah begitu. Enggak ada habis-habisnya dunia ini. Enggak ada habis-habisnya. Terus nuruti dunia enggak ada habisnya.
di apa saja, apakah itu kekuasaan, apakah itu harta, apakah itu nama besar, apakah itu derajat duniawi, status sosial, nggak habis-habisnya. Jadi itu bisa jadi refleksi kita. Lalu waraghabahu fil akhirah, dia mulai senang dengan akhirat. Itu tandanya Allah menghendaki orang ini jadi baik. Jadi wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Raihlah akhirat, tapi jangan lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kan sekarang dibalik. Ayo kita cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Ayat itu tiba-tiba dibalik. Orang tua nuturi anaknya juga dibalik. Zaman kuno dulu, ya sudah kamu niati semuanya ibadah, tapi jangan lupa kerja ya. Gitu. Sekarang dibalik, kerja keras, jangan lupa sholat. Tiba-tiba begitu kan. Ini ayat kok bisa dibalik itu ya ceritanya. Nah ini harus ditanamkan sejak dini kepada mungkin ada guru ya kepada murid-murid Anda, dan orang tua ya kepada anak-anak Anda. Wa basarahu bi'uyubi nafsih, dan dia ditampakkan tentang aib-aib dirinya. Berarti dia ditampak senang muhasabah kan gitu. Muhasabah itu dimulai dari pagi, siang muhasabah lagi, sore muhasabah lagi. Banyak yang kita muhasabah. Mulai yang fisik saja, telinga kita, mata kita, hidung kita, lisan kita terutama. Tadi saya berbicara hal yang manfaat apa enggak, atau guna apa enggak. Dan lagi misalnya mataku ini ketika memandang ciptaan-ciptaan Allah, apakah aku berhenti pada wujud nyata ciptaan? Misalnya lihat pohon rindang, bunganya bagus, 1 jam kita tadi menikmati keindahan itu. Apakah aku tadi melihat yang tersembunyi di balik keindahan itu apa enggak? Yang tersembunyi kan asma-asma Allah di balik daun, bunga, pohon, ada asma-asmanya Allah semua. Itu muhasabah. Belum lagi batin kita. Syukurku tadi mulai pagi kayak apa, sabarku kayak apa, ridhoku kayak apa, ikhlasku bagaimana, kepekaanku terhadap kebaikan gimana. Itu muhasabah. Kalau enggak, ya hidup kita mandek nanti. Mandek. Usia kita tambah. Yang jelas ilmu kita setiap hari sebenarnya tambah. Tapi juga harus lebih tambah dekat dengan Allah. Ya, kalau enggak jalan kita mundur banget. Dan itu peradaban yang sesungguhnya. Makanya membangun peradaban itu apa? Tujuan peradaban yang mau kita bangun itu apa sih? Harus itu dulu yang kita pertanyakan. Wah, tujuannya biar ini Pak ada gebiar, jadi kita bangga sebagai umat Islam. Enggak bakal. Itu hanyalah sebuah ibarat bangunan tinggi, indah, roboh sebentar lagi. Padahal seluruh peradaban yang dibangun oleh Rasulullah itu agar semua sadar bangkit menuju kepada Allah. Hanya itu saja. Hanya itu. Ajaran para nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Rasulullah SAW ngajak manusia itu bangkit menuju kepada Allah saja. Nah itu untuk refleksi perjuangan. Kalau kebetulan Anda aktivis, pejuang, iya, aku
berjuang ini menuju kepada Allah atau menuju pada kepentingan diriku sendiri. Itu kan pertanyaan besar. Kalau kita untuk kepentingan diriku sendiri berarti aku sedang menggerogoti, membuat keropos tiang-tiang peradaban yang sesungguhnya. Itu bikin ambruk ya, kasihan anak cucu kita nanti. Wih, orang tuaku hanya mau mewariskan reruntuhan. Itu lebih bagus mewariskan fondasi. Nah, itu membangun, nggak apa-apa. Kok malah reruntuhan peradaban itu. Kasihan. Mereka nyari-nyari lagi, ngais-ngais lagi, boleh imane. Aduh, ngenes istilahnya. Padahal doa yang diajarkan oleh Al-Quran, Rabbana wala tahmil, Rabbana wala tuhammil, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami sebuah problema yang berat sebagaimana sudah Engkau bebankan kepada pendahulu orang-orang tua kami. Apapun orang tua itu pasti lebih berat perjuangannya dibanding anak-anak. Karena seluruh orang tua pengennya anak-anaknya itu enggak sejahtera, enak, enggak punya beban, kan gitu semua. Tapi dengan doa yang diingatkan oleh Allah itu mengingatkan apakah sebenarnya beban. Ya, ya sebenarnya beban itu apa sih? Kok sampai disebut wa tahmil alaina isra. Beban itu adalah orientasi segala hal selain Allah itu pasti jadi beban. Ya, seluruh problema yang kita ini pasti selain Gusti Allah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu mana tadi? Rubbama waradatil dulam alaika liyu'arrifaka qadrama manna bihi alaik. Kadang-kadang baik aneh. Kadang-kadang Allah itu mendatangkan kegelapan dalam diri. Gelap secara batin itu ya krisis rohani. Gelap secara zahir hidupnya dan dia juga mengalami krisis-krisis mulai fisik, harta, jabatan, itu fisik-fisik semua. Untuk apa ini Allah menakdirkan suatu saat kita atau kita pernah mengalami takdir seperti itu? Yu'arifaka qadrama man nabihi alaik, agar Allah mengenalkan kepadamu tentang kadar anugerahnya kepada Allah. Kita itu merasa ya Allah kok enggak, itu karena apa? Ya pada saat kita menderita, ya saat menderita kita alhamdulillah seandainya aku ini bebas dari penderitaan. Itu Allah mengingatkan karena kita coba kalau itu kita itu hidup kita enak aja, apa saja, kita malah nggak akan mengenal kadar anugerahnya Allah. Ini Allah SWT memberi beberapa ayat wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Bunyinya begini, mahabbani man ahabbal mal
wa ma ahabbani man ahabba dunya fa innahu la yasau fi qalbin wahidin hubbi wa hubbiha abada. Ya Musa ma khawfani man khawfal khawf wa ma tawakkala alayya man khawfa fawatar rizq. Ya Musa khamsu kalimatin khatamtu laka biha at-taurat inna amilta bihinna nafa'akal ilma kullah wa illa lam yanfa'uka syai'un minhu. Maksudnya begini, enggak ada orang mencintai gombal gitu, kata Allah gitu, ya kira-kira gitu. Itu palsu itu. Orang yang mencintai harta, orang yang sangat mencintai harta pasti enggak mencintai Allah. Kalau dia ngaku, wah aku cinta, enggak. Tidak ada orang yang mencintaiku, orang yang mencintai dunia. Enggak, bohong. Itu hanya ilusi aja. Jadi di satu hati, dalam satu hati, tidak ada cintaku dan cinta yang lain. Tidak ada ceritanya, misalnya Tuhan, aku ini mencintaimu, saya juga mencintai dunia, saya juga mencintai nafsu Tuhan, saya mencintai yang lain lagi itu Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau seperapat itu. Itu bohong, nggak ada dalam satu hati. Dua cinta itu nggak ada, apalagi banyak cinta sebenarnya. Maka ada dulu pernah saya sebut 8 penjuru itu ya, atau mungkin catatannya ada itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum. Kemudian qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tardawna kasadaha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Terakhir itu apa ya? Ayat-ayat sedekah, amwalun iktaraftumuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum, leluhur, bapak-bapak leluhur, wa abna'ukum anak-anak, wa ikhwanukum saudara-saudaranya, wa azwajukum istri-istri, wa ashiratukum itu keluarga besar. Termasuk keluarga besar itu kelompok, partai, organisasi, yaitu asyirah. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang ditumpuk nabung aja, senang dia tumpuk, nggak pernah digunakan, gitu ya, tumpuk aja. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis yang ditakuti bangkrutnya. Para pebisnis itu paling takut bangkrut, bukan takut nggak laku, nggak takut. Jadi kalau saya bangkrut itu paling takut di para pebisnis itu.
takhshawna kasada. Kemudian wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah impian, kira-kira gitu. Jadi 8 itu soal gedung, rumah, aset lah, kira-kira gitu. Ahabba ilaikum minallahi wa rasul, lebih kau cintai dibanding Allah dan Rasul. Ya. Ahabba ilallahi wa rasulih, kemudian apa ini? Wa jihadin fi sabili, dan perjuangan di jalan Allah. Jadi 3. Cinta ini pada Allah, pada Rasul, pada perjuangan di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Walaupun atas nama Allah, tapi rupanya jalannya enggak menuju Allah. Nah, itu enggak jalan. Beliau Allah mengingatkan, Allah sangat mengingatkan begini. Fatarabbasu, ya, fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya. Kata Allah, awas, awas. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah menurunkan peringatannya yang keras. Ya berupa macam-macam, ya bencana, ya ini peringatan Allah semua. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, Allah itu menutup ayat ini. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum fasik. Kaum fasik ya. Rupanya ya, prioritas cinta kita kepada nama besar leluhur, orang tua yang melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalan Allah, itu menumbuhkan sifat-sifat fasik. Ya, jadi 8 penjuru itu sebenarnya inti dari globalization. Ya, dunia global yang dibangun oleh dunia ini. Ya, soal 8 hal tadi. Soal 8 hal tadi. Manusia ketika diseret ke sana, dia telah menjadi generasi fusaq, fasikin, orang fasik. Jadi soal ekonomi global, politik global, ini soal bagaimana brand, hukum demi brand masa lalu. Wah, gitu. Wah, benar, demi melestarikan nama kekuatan kita ke depan. Kemudian apalagi, wah ikhwan hukum, wah ini United kita ini gimana nih? Apa serikat sekutu-sekutu kita? Ikhwan hukum. Buat cukup orang-orang yang paling keluarga dekat kita supaya selamat juga gimana? Wah, syirot itu udah sebuah partai, sebuah kelompok besar. Kayak itu yang sudah. Makanya kan tidak ada namanya globalisasi itu berjalan sendiri. Itu pasti korporat. Ya. Wah, pada akhirnya apa? Itu strateginya adalah hartanya gimana supaya kuat nilainya, kita simpan dulu, kita edari. Yang kedua, buat tijar entah gimana perdagangan ini menjadi konglomeratif, saya kuasai sendiri, kami kita kuasai kelompok kita. Terakhir, bagaimana kita membangun sebuah properti yang mewah dan khusus. Itu 8 penjuru. Nah, kita ada di sirkuit itu. Mumet.
seorang umat kita ikut ngapain gitu, nggak usah terus kan. Orang itu yakin pada Allah itu separuh sudah berhasil. Anda mau berhasil kok ragu-ragu terus hidup, nah, itu sudah setengah gagal juga. Satu bangsa krisis ekonomi itu hancur-hancur, tapi dia modal yakin pada Allah, rahmatnya akan turun, yakin aja. Itu bangkit semua, berhasil. Dan itu dibuktikan. Ada seorang perempuan Yahudi, dia mendalami tasawuf, tapi akhirnya dia menulis buku tentang moral. Ini udah terjemah ke Indonesia. Jadi buku itu tentang kebangkitan moral untuk menangani perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ada 12 perusahaan yang bangkrut yang menurut teori ekonomi manajemen nggak bakal bangkit, nggak bakal, udah hancur sudah, sumber dayanya hancur, modalnya hancur semua. Dia coba datang untuk menjadi konsultan. Pertama kali yang dibangun adalah SDM. Apanya? Bukan kemampuannya, akhlaknya, etikanya. Itu bangkit mereka, mulai percaya dirinya, bangkit. Ini kita selama ini salah, etikanya. Ayo bareng-bareng kita bangun lagi perusahaan dari akhlak. Aduh, siapa ya? Nanti kalau ini kan nah ini kan sebenarnya umat Islam yang bisa begini sebenarnya. Itu yang membangun rasa yakin kepada Allah yang melahirkan akhlak melahirkan syariat. Sebenarnya syariat itu ya bisnis yang susah itu lah sebenarnya. Dan 12 perusahaan ini sukses semua. Itu gila-gilaan betul itu. Di London. Saya kira begitu. Ada 5 hal yang saya katakan dulu yang harus dipegang oleh Nabi Musa. Satu pun watiqon birizki al-makmun lak. Kamu percayalah pada rizkiku yang sudah saya jamin. Percaya dulu, yang penting percaya dulu, jangan mikir nggak percaya. Rizki, percaya pada Allah, itu intinya. Makanya Amerika saja sampai menulis di dolarnya itu apa, trust, percayaan. Rizki itu soal percayaan kita. Lah kita beriman, percaya kita yang memberi rizki. Itu dulu, jangan mikir ya enggak, itu alamat enggak bakal itu bisnis jadi. Nomor 2, la takhofanna dza sultanin. Kamu jangan pernah takut pada orang yang memiliki kekuasaan. Ya, nanti ini kebetulan penguasa ini kita hormati. Begitu lihat orang miskin, siapa itu halakatul iman. Sepertiga iman kita hilang. Biasa saja lah. Menghormati ya sebagai misalnya, dia bupati, kita hormati ya sebagai bupati. Tapi jangan sampai hati kita, waduh bupati wilayah Indonesia. Biasa saja hati kita dengan Allah saja. Nomor 3, latar aibah ghair. Kamu jangan lihat aibnya orang lain. Jadi gini, ini kiat dari seorang sahabat Nabi ya, yang kemudian dia tercatat sebagai ahli surga. Salah satu yang dijalani torekohnya adalah torekoh menjelang tidur. Setiap menjelang tidur, beliau tidak membebaskan seluruh yang mengganjal dalam dirinya,
rasa sebel pada orang lain, terus pokoknya dendam, iri, dengki, itu enggak boleh ada menjelang tidur. Ya Allah, semua tak maafin, semua pokoknya kosong seperti itu. Dan bertahun-tahun dia lakukan setiap jam. Rupanya oleh Nabi, ini hari surga ini mau datang. Padahal ibadahnya biasa-biasa saja, ahli wiridan juga enggak. Nah itu dicoba. Mulai menjelang tidur habis doa, kosongkan semuanya untuk tidak yang ganjil-ganjil itu anggap enggak. Apalagi keresahan-keresahan enggak boleh ada menjelang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ya universal sekali. Tawakal betul. Nomor 4, la tada' muharabat syaitan. Jangan meninggalkan untuk merangi setan. Setan itu common enemy, musuh bersama. Nanti habis kita perangi, kita panggil lagi setan itu dalam tadi saya dong kangen saya itu. Nomor 5, la ta'man magri hatta tara nafsaka fil jannah. Kamu jangan merasa aman dengan cobaan sampai kamu betul-betul masuk surga, baru kamu aman. Gitu ya. Sekarang merasa wah saya ibadah ya aman, saya sudah menjalani tarekat sufi aman. Saya bilang sebelum Anda benar-benar di surga belum aman gitu. Itu pun kata Imam Ahmad bin Hambal. Beda lagi. Jangan merasa aman dengan cobaan Allah. Nabi Adam sudah ada di surga saja, masih kepleset. Sudah di surga Nabi Adam, kepleset. Makanya kita harus terus berdoa betul pada Allah. Dungo, nyuwun pitulung, minta tolong betul pada Allah. Kita ini ngandalkan ilmu kita nggak ada, amal kita juga nggak ada, kemampuan kita nggak ada. Itu semua dari Allah semua. Keistimewaan mana? Manusia nggak ada yang keistimewaan. Nah, ya sudah kita dungo, minta ngapura Gusti Allah, mohon ridhonya Allah itu harus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu ya, sekalian saya mohon maaf, semoga kita